teman-teman semuanya. Hari ini kita akan sharing tentang pembuatan kuis interaktif dengan memanfaatkan Quizizz. Pertama-tama kita buka dulu browser kita. Kita ketik quizizz.com ya. Oke, sudah tampil seperti ini. Silakan kita masuk. Silakan lanjutkan dengan Google. Oke, kemudian silakan pilih akun. Kita tunggu. Maka tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk mulai membuat, kita klik buat. Karena kita akan membuat kuis, di sini kita klik kuis. Di sini ada 3 pilihan. Kita akan pilih buat dari awal. Nah, karena soal yang akan kita buat nanti adalah soal multiple choice atau pilihan ganda, maka silakan teman-teman klik pilihan ganda. Nah, oke. Teman-teman, sudah muncul di dashboard kita format soal yang akan kita desain ya untuk pembuatan kuis interaktif ini. Jadi di sini nanti pokok soalnya, kemudian di sini adalah pilihan jawabannya. Ada 4 pilihan jawaban. Oke, silakan disesuaikan. Kalau untuk SD, SMP, SMA disesuaikan ya. SD berarti 3, SMP-nya 4 gitu ya. Kemudian SMA-nya 5. Oke, ini adalah pokok soalnya. Silakan nanti soal yang Bapak Ibu buat adalah soal yang mengukur ketercapaian indikator ketercapaian tujuan pembelajaran atau IKTP yang sudah Bapak Ibu munculkan di presentasinya. Oke, anggap soal yang pertama seperti ini. Aplikasi yang dipergunakan untuk membuat kuis secara interaktif ya adalah, nah di sini pilihan jawabannya silakan Pak Ibu ketik. Misalkan di sini MS PowerPoint, MS Word, sini MS Outlook, dan di sini Quizizz. Jawabannya misalkan yang ini kita centang. Oke, lalu kita simpan soal. Berarti soal yang pertama sudah selesai dibuat. Kita lanjut ke soal yang kedua. Kita klik tambah soal. Kita klik pilihan ganda lagi. Silakan diketik soalnya. Berikut ini adalah bentuk soal yang ada di Quizizz kecuali ya A. Pilihan ganda, kemudian B. Esai, C. Menjodohkan, D. Deskripsi bertingkat. Oke, misalkan ini. Kita simpan lagi. Sudah ada 2 soal. Selanjutnya kita akan buat soal yang ketiga ya, yaitu kita hadirkan stimulus berupa gambar dan kita mengharapkan peserta didik untuk mengidentifikasi gambar tersebut. Sebagai contoh, misalkan saya tambahkan soal, masih pilihan ganda, kita sisipkan gambar ya, kita klik gambar di sini, silahkan klik cari, lalu telusuri menggunakan Google, kita ketik misalkan, oke, tengah load gitu, kita klik sampai muncul gambarnya, lalu simpan. Nah, sudah muncul seperti ini. Nah, silakan kita ketik pertanyaannya. Perhatikan gambar di samping. Objek yang ditunjukkan oleh gambar di samping adalah, ini misalkan, ini Pura Besakih, ini Pura Batur, ini Pura Batu Karu, yang di sini Pura Tanah Lot. Jawabannya misalkan yang ini. Setelah itu kita klik simpan soal. Oke, sudah ada ya, sudah ada 3 soal ya. Nah, misalkan soal yang keempat ini terkait soal matematika. Ya, oke, terkait soal matematika.
di mana soal matematika ini ada kita memasukkan rumus misalkan. Ya. Seperti contoh, kita misalkan tambahkan soal ya. Tambah soal pilihan ganda. Kita klik di sini ya. Nah, misalkan kita klik masukkan persamaan. Oke, yang ini misalkan ya. 1/2 ditambah misalkan 2 per 4, klik ini lagi, ini 2, ini 4, tuh, sama dengan titik, ya. Nah, anggap seperti itu ya, lalu masukkan. Sudah muncul di pokok soalnya, kemudian di pilihan jawabannya silakan Bapak Ibu isi. Misalkan yang pertama 1, terus yang kedua ini 1/2, misalkan 1,5. Kemudian yang ke sini misalkan 2, yang ke sini misalkan 2,5. Berarti jawabannya misalkan yang ini ya. Lalu kita simpan soal. Oke, sudah ada 4 soal. Silahkan teman-teman beri poin ya untuk masing-masing ini, silahkan ya. Di sini sudah ada poinnya masing-masing. Silahkan nanti bisa kita atur. Oke, anggap 4 soal sudah selesai ya. Intinya kita berharap Bapak Ibu buatlah soal paling tidak kita harapkan ada 5 soal yang mengukur indikator ketercapaian tujuan pembelajaran untuk 1 kali pertemuan tersebut. Kemudian jika memungkinkan ada 10 soal. Ya, jadi soalnya 5 sampai 10 soal. Ketika sudah selesai, kita klik simpan. Oke, silahkan diberi nama soalnya. Misalkan di sini namanya soal PJJ. Misalkan di sini soal kuis PJJ. Mata pelajarannya kalau tidak ada di antara yang ada di sini ya, misalkan tidak ada semua, kita klik lainnya. Kemudian kelasnya, jika ngajar di SD silahkan disesuaikan, SMP maupun SMA silahkan. Kalau tidak ada, silahkan pilih yang lain. Bahasanya boleh bahasa Indonesia gitu ya. Kemudian untuk visibilitasnya tetap kita setting publik supaya nanti kelihatan. Nah, untuk pemilihan gambarnya ini bisa Bapak Ibu sesuaikan ya. Bisa Bapak Ibu cari di Google, misalkan kalau kita nyari kuis gitu ya. Nah, silahkan cari di sini. Nah, kan banyak pilihan tuh. Nah, oke, jadi pada prinsipnya kita mempercayakan ke teman-teman ya. Misalkan sini saya tambahkan, saya klik gambarnya, kita tunggu proses penguploadan. Oke, seperti itu, klik simpan. Nah, oke sudah, kemudian kita klik simpan. Oke, nah jadi kuis yang sudah kita buat dalam ini adalah soal kuis PJJ gitu. Sudah selesai kita buat, sekarang tinggal kita tugaskan ya, karena Bapak Ibu nanti ceritanya akan menugaskan ke saya sebagai seorang murid, maka beri batasan waktu ya, kapan saya sudah mulai bisa mengerjakannya dan kapan batas terakhirnya ya. Nah, berarti klik Bapak Ibu. Nanti disilakan Bapak Ibu klik tugaskan seperti itu. Oke. Nah, Bapak Ibu berikan kesempatan kepada saya menjawab beberapa kali. Misalkan saya diberikan kesempatan 2 kali. Ya, batas waktunya bagaimana? Penugasan akan ditutup pada tanggal berapa? Nah, ini pada tanggal 18 Juli. Ya, kalau di sini 18 Juli. Oke, silakan Bapak Ibu batas waktunya diatur dengan cara mengklik di sini ya. Jadi rencananya 18 Juli pukul berapa? 12. Misalkan Bapak Ibu akan berikan batas waktu, misalkan di sini 12 atau 11:45 PM gitu misalnya. Ya. Oke, silahkan Bapak Ibu berikan batas waktu seperti itu. Kemudian nanti tinggal di-share link aja ke saya ya, atau kita kumpulkan nanti di. Nah, oke. Silahkan diberikan batasan waktu. Oke. Silahkan diberikan batasan waktu. Kemudian nanti linknya ini dikumpulkan. Oke, silakan. Baik. Kemudian beri batasan waktu. Ya. Kemudian buat kelas ini kita lewati aja karena kita tidak pakai kelas khusus. Kemudian
mode ini tidak perlu ya. Oke, dibiarkan saja. Tujuan penguasaan apakah Bapak Ibu memunculkan atau gimana? Oke, kita lewati aja itu. Kemudian apakah siswa dapat menjawab ulang yang salah? Nah, silahkan saja ya. Jadi istilahnya ini dikembalikan apakah Bapak Ibu memberikan kesempatan siswa menjawab yang salah atau gimana? Kalau saya tidak aktifkan. Oke. Oke, kemudian yang ini, tunjukkan jawaban selama aktivitas. Ini aktif. Kemudian, tunjukkan kunci jawaban setelah kuis. Tidak aktif. Oke, soal diacak, biarkan saja. Kemudian pilihan jawaban juga diacak, biarkan seperti itu. Kemudian, timer pertanyaan, sudah saya bikin fleksibel, silahkan Pak Ibu disesuaikan saja. Oke, tunjukkan papan peringkat. Ini nanti akan melihat siapa yang paling cepat menjawab dan paling banyak benarnya. Akan muncul sebagai peringkat pertama. Kemudian musik juga sudah. Perlihatkan meme ya. Meme juga kelihatan nanti. Ya. Kemudian kita klik tugaskan. Oke. Nah, ini tampilan dari soal yang sudah saya tugaskan. Nah, Bapak Ibu nanti teman-teman silahkan nanti saya klik salin link. Ini tampilan dari soal yang sudah ditugaskan. Teman-teman nanti klik salin, ya, linknya sudah ada ya. Teman-teman klik salin. Ini adalah tampilan dari soal yang sudah ditugaskan ya. Teman-teman nanti klik salin. Oke, setelah itu teman-teman masuk ke PJJ Kemenak. Oke, masuk di sini. Nah, seperti itu. Silakan masuk dulu ya. Ya, oke. Saya coba beralih peran dulu nih sebagai seorang apa namanya? Keluar dulu ya. Oke, sudah muncul seperti ini. Nah, oke, sudah muncul tampilannya seperti ini. Silakan teman-teman klik. Kemudian beralih peran menjadi, saya akan beralih peran menjadi seorang siswa. Oke, berarti teman-teman nanti silakan masuk di pembuatan kuis interaktif ini. Ya, silakan kita klik di pengumpulan tugas. Nah, silakan teman-teman ajukan nanti ya. Teman ajukan. Ini karena belum saya ajukan, berarti ini karena sudah saya ajukan, berarti ini tidak perlu. Ya, silakan teman-teman nanti bisa pastekan di sini ya. Si Ctrl V gitu ya. Nah, setelah itu klik simpan perubahan. Oke, ini artinya tugas teman-teman sudah selesai dikumpul. Saya kira itu ya materi pada pagi hari ini. Jadi tetap semangat teman-teman. Tugas teman-teman adalah membuat 5-10 soal untuk tugas pembuatan kuis interaktifnya menggunakan Quizizz. Tetap semangat.